Saya buka ya, Prof. Silakan. Halo. Oke, tolong kameranya di on kan? Ya, Tuhan sudah ada yang di. Oke, saya mulai sambil menunggu mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Prof. Raldi. Oke, hari ini kita akan ada kuliah bersama yang akan disampaikan oleh Prof. Raldi. Ya, tolong semua kameranya dinyalakan ya, biar nanti di YouTube terlihat. Oke, layar dan waktu saya berikan ke Prof. Raldi. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para peserta SKE 02 kali ya. Tentu saja saya merasa gembira bisa bertemu kembali di ruang kelas virtual kita ini, dan kemudian bicara topik yang buat saya sangat menarik, bahkan kalau boleh saya bilang ini nempel di dalam diri saya sampai ke sel-sel saya. Topik kita energi. Jadi kalau saya pernah menyampaikan kepada Anda, mungkin Anda ikut kuliah saya pengantar teknik mesin kali ya. Ikut nggak? Coba saya tanya satu. Donan Lutfi. Ya Pak. Ikut kuliah pengantar teknik mesin dulu sama saya? Enggak. Sama Bapak. Hah? Pak. Enggak ya? Iya Pak, saya dulu sama Bapak Pak. Oh ya. Ya itu. Saya ngingetin lagi bahwa saya sampaikan. Intinya kalau kita peres teknik mesin ini, sebetulnya itu terjemahan dari mechanical engineering ya. Kurang tepat disebut teknik mesin, tapi biarin aja karena udah jadi bahasa yang cukup baku dari dulu sampai sekarang. Kalau kita peres lagi, kita squeeze, kita peres lagi, tinggal dua. Seperti manusia ini. Ya, manusia itu terdiri dari jiwa dan raga. Nah, kalau teknik mesin peres lagi, tinggal jadi dua. Yaitu satu energi, satu saya sebut motion, gerak. Bisa juga dia statis, motion. Jadi mesti ada dua itu. Kenapa? Nah, saya bilang kalau Anda manusia terdiri dari jiwa dan raga, kalau Anda cuma raganya aja nggak ada jiwanya, itu Anda orang mati. Anda sama kayak benda-benda lain. Anda menjadi sebuah massa, saya sebut gitu. Kalau Anda udah mati, Anda adalah sebuah massa. Biomassa. Mungkin Anda ingat itu. Nah, berarti kalau saya misalkan begitu, maka energi itu adalah jiwanya. Tanpa jiwa, Anda hanya raga aja, Anda orang mati. Anda adalah sebuah massa saja yang sama aja sama barang-barang lain. Jadi energi sebagai jiwanya, dialah yang sebetulnya menjadi itu pokoknya. Kalau enggak kan Anda nggak ada jiwanya, Anda dibilang mati. Nah, itulah yang kita explore hari demi hari. Bahkan bukan kita aja, sebetulnya semuanya juga gitu. Semua benda kayak gerakan, kayak entitas, kayak apa namanya, yang tidak berjiwa kita sebut sebuah interpartikel lah, masalah ini dan seterusnya. Jadi jiwanya itu adalah kalau saya bilang jadi intinya sebenarnya. Coba misalnya sebuah robot, dia bisa niruin manusia kayak gini kayak ini, copot deh baterai ini, ceklek, lepak dia langsung nggak kerja lagi. Nah, dengan demikian tahulah kita bahwa faktor yang penting itu justru energi. Anda boleh punya barang apa aja, tapi kalau nggak ada energinya, dia seperti mati. Ya, kayak batu aja, kayak ini aja, kayak itu nggak ada energinya seperti mati. Nah, inilah kepentingannya si energi itu. Nah, dialah yang jadi urusan kita di teknik mesin ini. Mungkin orang lain nggak ngerasain seperti yang kita rasakan di teknik mesin. Saya ambil contoh satu perkara. Nggak ada sebuah kota yang hidup tanpa adanya energi listrik. Sekarang nih, boleh dibilang kota itu mati kalau nggak ada ini.
Dari mana datangnya si energi listrik? Dari pembangkit. Ada pembangkit energi listrik. Di mana? Tanjung Priok tuh. Python tuh. Yang kecil-kecil ada di Senayan juga ada kecil. Dan seterusnya. Kalau nggak ada itu, kota ini mati. Suatu hari peristiwa di Jawa Tengah, putus tuh kabel, Jakarta mati. Nah, ribut semua orang. Direktur PLN dipanggil sama Jokowi, suruh ngomong ini aja, ngomong aja lu pecat, berhenti direktur PLN. Itu saking pentingnya. Nah, saya kembalikan sekarang pada persoalan kita sekarang. Saya mau share screen dulu ya. Jadi kalau tadi saya udah menggambarkan bagaimana pentingnya energi. Nah, energi itu kalau saya ini bilang, Anda resapin ke dalam tubuh Anda, sehingga pola pikir Anda menjadi mindset of energy. Karena nanti kita berpikir secara energi, kita nggak akan buang-buang energi, kita nggak akan bikin sampah energi yang berbagai bentuknya ya. Malah kalau saya ini bilangnya, karena urusan saya heat, saya bilang sampah kalor. Nggak boleh kita buang-buang tuh, kalau kita manfaatkan lagi. Tapi nanti kita bicara itu. Saya share screen dulu. Semoga jalan. Screen sharing, stop. Ini udah lihat screen saya ya? Udah tampil, udah tapi ya? Ini tuh Google. Oh ya, nah, sekarang saya mau putar PPT saya. Semoga bisa. Saya off cam dulu ya, biar koneksinya rada lancar. Ya. Sebentar. Ini. Semoga jalan. Ya, dia mulai muter-muter. Low system resources. Kayaknya Kang Iman udah nongol tuh dengan Galaxy Tab-nya. Assalamualaikum. Ya, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih di samping nganter anak ke dokter. Iya. Lanjut. Dimaklumi. Ya, ini mau share screen dulu. Udah diklik tapi tadi muter-muter. Sorry, nih komputer saya agak lambat. Itu quick access. Guys, mana dia? Termuter doang. Itu bentuknya PowerPoint atau video, Bro? Belum muncul juga ya. Tapi yang PowerPoint-nya kayak udah muncul tuh, udah nyala. Udah ada kan? Udah muncul. Ada. Sudah muncul, Bro. Ya. Energi 27 April ya. Ya itu. Saya mulai tadi dari energy and motion ya. Kalau teknik mesin ini di squeeze, jadi ada dua itu, energy and motion. Kalau motion itu menjadi seperti kalau jiwa dan raga itu raganya, maka energi itu jiwanya.
Nah, representasinya di teknik mesin itu dari 3 mata kuliah utama ini. Termodinamika, heat transfer, dan mekanika fluida. Kemudian bentuk-bentuk perangkatnya adalah misalnya mesin kalor, mesin fluida, ada mesin pendingin, atau campuran dari itu banyak. Nah, kita belajar dengan satu nama konversi energi, tapi pada katakanlah 2 tahun yang lalu namanya konversi dan konservasi. Ya, ada sebabnya itu, jadi ada sejarahnya. Saya cerita sedikit nanti. Kemudian termasuk konservasi sebetulnya ada heat recovery, kemudian penghematan energi, ada energi efisiensi, dan seterusnya. Ya, kenapa konservasi? Jadi zaman saya, kita tuh masih dalam zaman katakanlah membangun. Kalau boleh saya bilang, istilah saya itu membangkitkan energi. Jadi urusannya itu adalah mendesain, kemudian bikin sesuatu untuk menjadi sumber energi waktu itu. Jadi sekarang keadaan itu kemudian menimbulkan berbagai masalah. Masalahnya itu adalah kita baru bisa membangkitkan, tapi belum terlalu bisa untuk mengendalikan. Apa akibatnya? Akibatnya environment terganggu. Mulai muncul kritikan-kritikan kepada sistem kita ini. Kenapa? Karena mulai ada emisi. Polusi udara, emisi, kemudian istilah saya, kemudian kita buang-buang, saya bilang sampah kalor, heat waste, kita buang-buang. Dulu ada filmnya, bumi makin panas, memang iya. Temperatur air laut naik, udara juga naik, iklim agak berubah. Nah itu gara-gara kita baru bisa membangkitkan saja, kemudian kebutuhannya banyak meningkat kayak deret ukur, tapi kita belum bisa terlalu mengendalikannya. Kenapa? Karena ternyata ada dampak negatifnya kepada environment. Nah, dampak negatif buat environment ini akibatnya nanti bisa buat anak cucu kurang baik. Misalnya minyak dihabisin lah, gas dihabisin, semua sumber energi. Ntar mereka kebagian apa? Gara-gara udah kita habisin pada masa sekarang. Nafsunya bisnismen zaman kini juga perkembangan teknologi yang membutuhkan banyak energi. Ntar mereka nggak kebagian. Muncullah kemudian berbagai hal. Pertama ilmu environment dulu yang menjadi partner. Nah kemudian kalau yang bisa membangkitkan energi ini adalah kita, katakanlah kita dari teknik mesin, maka yang bisa mengendalikannya juga pasti kita juga karena ilmunya sama. Seperti saya bilang tadi, termo, ada heat transfer, ada fluid mechanics. Yang bisa mengkonserv apa? Karena ilmunya tetap sama. Kita juga. Yang bisa merecovery heat atau sampah energi tadi, sampah kalor tadi siapa? Kita juga. Kenapa? Karena ilmunya ilmu konversi. Konversi energi. Jadi yang bisa mengkonservasi kita juga. Yang bisa menghemat kita juga. Yang bisa meningkatkan efisiensi kita juga. Tapi itu urusannya sekarang. Nah, jadi mulai dari zaman kini, zaman now nih, Anda mulai harus memikirkan konservasi, mulai harus memikirkan konservasi energi, penghematan energi, efisiensi energi, berarti meningkatkan efisiensi. Kemudian merecovery yang terbuang. Kayak sampah-sampah dibuang itu di recovery. Nah, ini tampaknya tapi sampah energi. Di recover, dimanfaatkan lagi. Gimana caranya? Sama ilmunya. Ilmunya berbasiskan kepada ilmu energi. Nah, tapi itu saya bicara global, umum. Sekarang aplikasinya gimana? Nah, ini saya langsung kasih contoh sini aplikasi yang ada di inkubator. Banyak orang mengira inkubator yang bikin siapa sih? Kayak AC aja. AC yang bikin siapa sih? Oh, tukang listrik itu, orang-orang listrik. Padahal itu ilmu energi. Saya bilang kan di sini, ini cooling. Misalnya air conditioning tadi, ada freezer, ada kulkas, ada clean room. Lihat aja, bahasa kita udah panjang begitu. Dikira tukang listrik, padahal bukan. Itu adalah ilmu konversi energi. Energi itu kita pindahkan ke sana, kita rubah bentuknya dan sebagainya. Nah sekarang saya mengaplikasikannya di mana? Di inkubator. Banyak hal nanti kita bicara. Tadi saya bicara 7 jam nggak berhenti ya kalau inkubator. Tapi ini bagian-bagian yang erat kaitannya dengan energi aja, terutama untuk bidang kita. Saya mulai dari slide kedua saya nih. Semoga kelihatan. Nah,
Ini aktivitas grup lah sekarang saya bilangnya. Orang kenalnya sebuah alat kesehatan inkubator yang saya bikin gitu. Padahal yang dibikin, yang dikerjain aktivitasnya banyak banget. Saya juga nggak akan menjelaskan semuanya. Tapi judulnya aja peminjaman gratis inkubator untuk Nusantara. Saya berpikir hanya untuk Nusantara, artinya hanya untuk Indonesia. Nanti Anda lihat akibatnya. Sekarang nih inkubator saya sudah ada ini masih 101 kota nih zaman entah mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu, tapi sekarang di 138 kota. Cita-cita saya 300 kota, kalau bisa tahun depan. Emang bisa dari 138 ke 300 kota? Saya juga nggak tahu bisa atau nggak, tapi saya usaha aja. Buat bisa jadi 100 aja, itu udah mengherankan sebetulnya. Coba Anda bayangin gini. Saya nolong bayi di Malang. Bukan saya yang nolong, orang Malang yang nolong. Saya nolong bayi di Aceh. Bukan saya yang nolong, orang Aceh yang nolong. Dan di Aceh, artinya kalaulah ada sebuah perusahaan punya cabang di 100 kota, ya, berarti sebuah perusahaan yang besar banget. Pertamina aja nggak punya cabang di 100 kota. Coba Anda bayangin sekarang saya punya inkubator di agen di 138 kota. Nah, artinya bisa sebesar itu. Tentu saja ini saya sebutnya dengan cara kerja cerdas gitu. Smart working, bukan hard working tapi smart working. Ya kita pakai siasat, pakai IT, pakai ini, pakai otak lah. Nah, saya cuma mau bicara yang bagian sebelah kanan. Apa bagian sebelah kanan? Nih, pertama ada yang sudah berjalan. Lihat kanan atas ya. Saya bisa nunjukin screen saya nggak sih? Screen lagi. Cursor saya. Pokoknya Anda lihat ya, sebelah kanan atas ada sudah berjalan. Inkubator, fototerapi, infant warmer. Sebetulnya yang jalan banget dipakai orang itu ada 2, inkubator, fototerapi. Tapi yang dalam perjalanan lagi kita bikin, Anda lihat ada infant warmer. Ini saudaranya inkubator. Mirip inkubator tapi dia hoodnya nggak ada. Hood tuh akriliknya nggak ada. Sebenarnya ini sebelah kanan ini alat-alat apa sih? Ini adalah alat-alat yang ada di ruang NICU. Ruang NICU itu Neonatal Intensive Care Unit, ICU kan? Intensive Care Unit itu ICU. Tapi ini buat bayi, jadi NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Bayi baru lahir, 0 sampai 1 bulan umurnya. Nah ini alat-alat. Lebih banyak dari ini ya, tapi ini yang baru dalam perjalanan untuk kita bikin. Kalau tadinya bikin inkubator kan udah buat bayi, fototerapi buat bayi juga, infrared buat bayi. Saya lanjutin aja, kenapa nggak semua peralatan di ruang NICU itu aja saya bikin. Ya kan? Nah, kita teruslah jadi patient monitor. Walaupun toh patient monitor buat orang dewasa juga, buat bayi juga. EKG, ini apa namanya, pompa jarum suntik, terus oxygen concentrator, infusion pump, CPAP ventilator. Ini semua sedang dalam perjalanan kita bikin. Kalau boleh dibilang saya kasih contoh. Patient monitor itu biasanya ada 7 parameter vital yang blood pressure lah, glukose lah, ini segala macam. Sekarang kita baru bikin 4 parameter dan sebentar lagi tahun ini kita mau meneliti 6 parameter. Menuju 7 parameter kan? Nah, jadi itulah perjalanan. Nah, jadi akibat dari pola pikir mindset energi saya jadi kemudian bisa membuat berbagai peralatan di sebelah kanan ini. Bisa itu berarti belum tentu jalan ya, ada bisa tuh artinya metodologinya kita tahu, teknologinya kita tahu, gitu caranya. Nah itu karena mindset energi. Sekarang saya terusin sedikit ke sejarah selanjutnya. Ya, tuh lihat. Kita ngomong inkubator kan. Inkubator yang saya bikin aja udah macam-macam. Kalau boleh sekarang mungkin per hari ini ada belasan tipe. Lihat aja tipenya udah lain-lain. Lihat sebelah kiri itu asal muasalnya 9495 tuh saya mula-mula pakai kardus doang. Kardus doang, Pak. Zaman dulu nggak ada biaya penelitian, nggak ada. Saya usahain sendiri aja. Terus jadi yang pertama lihat sebelah bawah, kayu aja. Sampai sekarang ini kita simpan ini buat kenang-kenangan. Terus sebelah kanannya ikut PIMNAS.
Kita bikin agak gede gitu, semuanya dengan akrilik. Terus lihat sebelah atasnya tahun 2005, udah gede. Ini semua skala rumah sakit. Kemudian lihat sebelah 2008-2009, ada ultimate product. Ini udah punya industri alkes, udah bergabung sama orang. Kemudian bubar. Udah skala rumah sakit. Kemudian kita bikin model kayu, lihat sebelah kanan. Ini proyek Dikti ya. Kerjaan di teknik mesin. Teknik mesin dapat proyek dari Dikti itu. Namanya I'm Here. Pak Agus ketua departemen, dulu ketuanya. Dibagi dalam subproject. Nah ini salah satunya ada Advanced Technology Implementation. Kita implementasikan hasil-hasil laboratorium ke masyarakat. Saya dapat itu karena hasil peralatan yang kita bikin inkubator. Terus kita sumbangkan ke rumah sakit. Itu yang sebelah kanan ini. Tipe A kita bilang. Ini aja udah tipe yang kesekian sebetulnya. Coba sekarang kita lihat sedikit lebih detail. Oke lah, kita lihat kelanjutannya dulu. Ini masih tipe besar ya. Sekarang ada tipe, dari tipe besar loncat kita. Ke tipe ini nomor 1, lihat masih tipe besar. Nah itu yang hasil dari proyek 2 kita sumbangin ke rumah sakit, udah dipakai dan sebagainya. Kemudian ini nih pengalaman. Kemudian dia berubah menjadi tipe yang setengah kecil, saya bilang sebelah kanan atas nomor 2 tuh. Kenapa? Kisahnya nih. Suatu hari saya ini inkubator nomor 1 itu kita bikin 2 proyek ya. Terus kita sumbangin ke rumah sakit, udah jalan. Nah, ada uang sisa proyek, saya bikinin 2 lagi. Jadi uang itu nggak saya habisin, nggak dimakan, nggak dibagi, sebagainya. Kita bikin 2 lagi. Nah, 2 itu kita pinjemin. Nah, lihat itu tingginya mungkin seleher, bawah leher sedikit ya, setinggi perawat. Waktu itu kita pinjemin, suatu saat kan kita pinjemin ke golongan prasejahtera, ya. Masuk di rumah petak. Kira-kira ada 4 rumah itu. Waktu saya masuk ke dalam, yang paling kanan, udah pintunya susah, kecil dan sebagainya, kita rekayasa sedemikian, rima, manuver, masuk. Begitu sampai di dalam, saya terkaget-kaget. Karena ngelihat di dalamnya, dibagi 3 keluarga lagi. Jadi seorang dapat satu bagian yang ujungnya itu kamar mandi, sebelah kanannya dibikin jalan, jadi semua bisa jalan ke kamar mandi. Akhirnya dibagi-bagi kamar-kamar. Keluarga tuh daripada suami itu punya anak nih, makanya bayi prematurnya di paling ujung gitu, kita dorong masuk ke dalam, sempit terang, dan di kamar itu tentu saja sudah ada tempat tidur, tentu saja sudah ada lemari, tentu saja sudah sebar kursi. Jadi inkubator itu pun tidak bisa bergerak sebetulnya di situ, diputar-putar aja susah banget. Kita mentok lemari, mentok tempat tidur, mentok tembok, mentok kursi. Nah, kemudian waktu mau dipasang inkubator itu, ada listrik kita pasang, plak, nggak nyala. Aduh, penyakit itu. Kenapa? Nah, rumah dia tuh masih jauh dari jalan. Jadi di gang nih. Jadi udah inkubatornya besar, diangkut berdua, glodek tower. Lepas-lepaslah kabelnya gara-gara jalannya nggak bener kan. Bukan jalan aspal halus kan, jalan gang gitu. Sehingga nggak nyala inkubator itu. Nah, kebetulan emang selalu ada obeng kita bawa. Jadi kita betulin dulu lah di situ. Udah dibetulin di situ, oke nyala. Tapi sepulang dari situ, itu jadi pelajaran buat saya. Kenapa? 1, nggak mungkinlah inkubator besar ini kita pinjamkan ke rumah golongan prasejahtera. Kenapa? Susah. Angkatnya susah, sampai sana nggak jalan, manuver masuk ke ruangan susah, masuk kamar lebih susah lagi. Dan kemudian ada lagi satu problem yang tercekat juga. Ini masalahnya ini. Listrik golongan prasejahtera itu listrik subsidi cuma 440 atau 450 watt. Nah, kalau dia bagi 3, satu keluarga orang di dalam situ ada 3, 150 watt. Ya kan? Nah, waktu itu inkubator saya ini 240 watt. Jadi dia sebetulnya nggak bisa nyalain ini, inkubator ini, tanpa bilang sama tetangganya. Kan satu rumah bertiga.
Jangan nyalain apa dulu, jangan apa, saya mau nyalain inkubator. Kenapa 240 soalnya dia? Problem dong. Dari situ saya pikir, waduh nggak cocok nih inkubator model 1 gede gini, 2 konsumsi energinya tinggi untuk menolong golongan prasejahtera. Jadi berpikirlah kami kemudian bagaimana caranya, 1, dia kecil, gampang kita bawa-bawa, ya, masuk mobil gitu paling enggak. Kemudian hemat energi. Udah ada 2 persoalan berat itu kalau menurut saya untuk kita berpikir. Kita kemudian tindakan pertama dalam 6 bulan kita bikin yang setengah kecil dulu, yang nomor 2 tuh di belakang. Setelah itu berangsur-angsur Anda lihat. Nah, makin lama bukannya makin kecil sih, tapi sekarang ada batasnya ini, ya, terutama untuk 1 bayi prematur dan kemudian beratnya 13 kilo dan utamanya energinya sekarang 50 watt. Yang nomor 2 tuh sebelah kanan atas tuh masih 80 watt. Sekarang 50 watt. Apa artinya? Ya itu tadi. Rumah golongan praseja listrik subsidi yang 450 watt, ya. Kalau inkubator rumah sakit itu kira-kira 300, 400, 500, apa dengan 500 watt, antara 300 sampai 500 watt. Jadi untuk golongan prasejahtera listrik subsidinya udah nggak cukup. Jadi nggak mungkin dong kita mau niat nolongin golongan praseja yang listrik subsidinya cuma 450 watt, sedangkan inkubator kita konsumsi energinya gede, gitu. Nah, yang nomor 2 ini, inkubator nomor 2 udah lumayan 80 watt. Nah, nomor 3, 4, 5 dan seterusnya dia jadi 50 watt saja. Dan kita menyelidiki banyak. Kalau boleh saya bilang makan waktu kira-kira 1 tahun lebih untuk kita bisa memenuhi kriteria golongan prasejahtera. 1, dia mesti kecil. 2, hemat energi, ya dong. Listriknya cuma 450 watt. Ketiga nih, ini urusan saya nih, portable, jadi gampang dibawa-bawa. Nah itulah tantangan-tantangannya. Nah sekarang kita juga udah bikin yang CKD, knockdown, jadi bisa dilepas pasang. Kayak lemari IKEA, atau lemari IKEA kan? Kalau Anda ke IKEA gitu beli lemari, lemarinya setinggi, mungkin lebih tinggi dari Anda gitu, tapi bawa pulangnya seperti tas gitu. Nanti di rumah dipasang. Nah kira-kira kayak gitu kita bikin. Kenapa? Nah ini lagi, karena Indonesia ini gede banget. Jakarta kirim ke Aceh susah. Kenapa? Kalau dia box gede gitu, di frame kayu lagi kalau ngirim itu. Kemudian apa yang terjadi? Sampai di sana pecah, karena dibanting-banting orang. Dia mah nggak peduli. Anda kalau naik Lion Air, tas Anda mau kayak gimana, tetap aja dibanting-banting. Nah, jadi artinya kita kemudian punya ide untuk kita bikin lepas pasang kayak lemari IKEA. Jadi dipasangnya di sana. Waktu di sini cuma lempengan-lempengan ditumpuk, di-pack jadi kecil, ongkosnya jadi murah, bisa dikirim jauh. Sekarang jadi kita bikin yang build up, jadi istilahnya kayak mobil nih, build up and knockdown. Build up itu hanya untuk yang Jabodetabek aja, atau paling nggak sampai Bandung. Kenapa? Kalau orang Bandung, agen relawan Bandung itu mau nambah unit, kita bilang, Anda datang ke Jakarta ambil ya, karena kita bikinnya build up buat Anda. Nah, kalau udah ke Surabaya dan seterusnya yang jauh, kita kirimnya yang knockdown. Karena ongkosnya lebih murah, kemudian juga boleh dibilang susah buat pecah. Nah, sekarang saya mau bicara masalah real energy. Nih, real energy. Lihat aja tuh. Art of Engineering Science, Grashof Incubator. 1, electricity, energi dong. 2, emisi radiasi. Belajar dong kita radiasi. Anda udah belajar kan semester 6 kan di heat transfer. Terus habis radiasi sebetulnya ada natural convection. Radiasi dulu terus natural convection. Anda lihat kata-kata ini semua adalah kata-kata vocabulary dari mata kuliah energi kita yang berbasis kepada 3 tadi mata kuliah. Thermo, heat transfer, and fluid mechanics. Dan ini Anda temuin semuanya di heat transfer kan? Radiasi, natural convection. Terus natural circulation. Apa natural circulation? Buoyancy force itu saya tulis. Nah ini prinsipnya ya.
Jadi ini prinsip inkubator ini beda sama inkubator yang di rumah sakit. Pertama, kita menggunakan prinsip natural convection itu ya. Kemudian natural circulation. Gimana bisa terjadi? Jadi gini, Anda lihat tuh karena ada pemanasnya adalah lampu pijar, 2 bola lampu. Kita bagi 2, 25 jadi 50 watt. Dia tentu saja memanaskan ruangan ini, udara di dalam heating chamber ini dengan mekanisme perpindahan kalori, yaitu pertama radiasi dulu. Ya kan? Dia panas, dia meradiasi ke lingkungannya, yaitu heating chamber itu. Yang kemudian karena yang dekat bohlam itu lebih panas daripada yang jauh dari bohlam, terjadilah acilan natural convection di dalam. Sehingga dia seperti diaduk-aduk secara natural di dalam. Jadi akhirnya semua jadi cukup merata lah. Karena ada fenomena natural convection itu, dia bergerak sendiri itu dalam. Nah kemudian terjadi sebuah peristiwa termodinamika. Apa peristiwa termodinamika? Gini, dulu tuh waktu zaman SMA, saya ingat sekali orang nulis rumus ya. Mu sama dengan mu T. R sama dengan RT. Rho sama dengan rho T. Apa artinya? Rho itu, ya density ini, tergantung pada temperatur. Gimana contohnya? Jadi kalau density pada 0 derajat, itu adalah, misalnya saya ngomong sembarangan aja, 100, maka pada 150 derajat, mungkin dia nggak 100, tapi dia mungkin 150. Gitu. Nah, di sini grafiknya itu terbalik. Artinya kalau temperatur itu tinggi, rho udara itu malah turun. Jadi grafiknya terbalik, bukannya naik dari kiri ke kanan, tapi dari kiri ke kanan itu turun dari atas ke bawah. Makin tinggi temperatur, makin turun density-nya. Apa artinya? Termoni. Artinya dia semakin enteng si udara ini. Karena dia enteng, dia naik sendiri ke atas. Buoyancy force terjadi. Nah itu buoyancy. Karena perbedaan temperatur. Terjadilah natural circulation. Jadi dari heating chamber, di atasnya Anda lihat ada kisi-kisi. Ya. Dia keluar kisi-kisi, terus masuk ke kabin bayi. Di mana bayi berada. Terus masuk situ, ngumpul dia, kabinnya jadi hangat kemudian. Nah, kan udara yang di heating chamber naik ke atas, udaranya kosong dong. Benar. Karena itu, masuklah udara baru dari luar, melalui lubang-lubang. Anda lihat di samping lampu ini ada lubang kan? Dari melalui lubang-lubang itu, masuklah udara baru, yang temperatur rendah, ke dalam heating chamber. Dipanasin lagi oleh si heater lampu ini. Panas lagi dia, turun lagi density-nya, dia jadi enteng, naik lagi ke atas. Masuk lagi ke kabin bayi. Lihat sebelah kiri bawah gambarnya, ada kabin bayinya. Langsung itu. Dan Anda lihat tuh sebetulnya ini, barangkali bisa saya gedein kali ya. Oh, malah pindah. Saya menunjukin di bagian atas ada lubang-lubang. Di hood akriliknya ini ada lubang-lubang. Artinya apa? Udara panas kan keluar terus ke atas. Jadi dia masuk dari lubang heating chamber ke heating chamber, naik ke atas, masuk ke kabin bayi, kemudian dia keluar ke atas. Sehingga terjadilah aliran natural. Saya tulis lihat. Natural circulation due to the buoyancy force. Heating a cabin. Jadi kemudian memanaskan cabin itu yang merupakan sebuah limited environment. Jadi terbatas kan. Segitu aja. Jadi lama-lama dia hangat. Kemudian naik ke atas. Terjadilah balance of heat energy with outdoor. Jadi aliran masuk ada, ke heating chamber, naik ke atas, ke kabin bayi, kemudian keluar lewat atas. Terus itu terjadi. Jadi balance dia sekarang antara heat
and mass. Jadi massa yang mengalir terus, heat yang mengalir terus juga. Jadi heat and mass balance. Ini saya tulis. Thermofluid equilibrium state of input and output. Lihat ya. Thermofluid equilibrium, kesetimbangan termo dan fluida. Masa ini ilmunya elektro kayak gini sih? Nggak belajar dong dia. Masa arsitek ilmunya kayak gini sih? Enggak dong. Teknik mesin dong yang belajar gitu ya. Yang bicara tentang thermofluid equilibrium. Ini representasi dari energi banget dalam bentuk aslinya, yaitu heat. Oke, ini turunan. Heat itu boleh saya bilang turunan pertama dari energi. Jadi input-outputnya seimbang, terus-menerus terjadi, sehingga temperatur hangat di dalam kabin bayi itu terpelihara pada, di sini sekarang 33 sampai 35. Warming newborn baby with hypothermia, hypothermia itu kedinginan ya. Pre-EMI baby, bayi prematur. Nah, kemudian inilah yang disebut heat and mass transfer balance. Jadi massa yang mengalir dan heat atau kalor yang mengalir terjadi terus-menerus steady state seperti itu. Balance. Nah, semua ilmu ginian atau kemudian apa namanya? Gambar-gambar ini saya posting di blog saya sebetulnya. Jadi udah dari dulu mungkin 9 sampai 10 tahun saya posting di blog saya dan nggak ada yang niru tuh. Nah, di sini saya memposisikan diri sebagai satu golongan yang anti paten. Ini semua ilmunya saya buka ke siapa saja yang mau belajar. Silahkan. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi orang tuh selalu ribut paten ini, ntar ditiru orang. Tiru aja. Kenapa susah sih? Gitu. Apalagi kalau yang niru orang Indonesia. Orang Jepang mau niru gitu nggak mau dia. Itu teknologi rendah dia bilang. Kenapa? Karena ini buat orang miskin. Emang dia mau ngurusin orang miskin orang Indonesia? Nggak akan. Siapa yang mau mikirin orang miskin di negara kita? Ya orang kita sendiri dong. Mana mau orang Amerika mikirin orang miskinnya Indonesia? Enggak, karena tidak menghasilkan keuntungan untuk mereka. Jadi siapa yang mesti mikirin golongan prasejahtera? Ya kita dong. Wabil khusus saya bilang orang universitas. Kenapa begitu? Ya karena orang itu udah dapat digaji oleh pemerintah, dibiayai, disekolahin dan sebagainya. Jadi mesti dialah yang mikirin golongan menengah bawah. Kalau enggak, ya mana mungkin mereka bicara termofluid, nggak ngerti lah orang miskin itu. Nah, kemudian akibatnya sebelah kanan. Nanti kita bicara lebih panjang. Tentu saja saya taruh termostat di sini untuk ngatur temperatur agar terpelihara 33-35. Ini ada gambarnya termostat. Termostat zaman dulu tuh. Ya. Jadi kira-kira saya gini, kalau temperaturnya udah 35, ini termostat mati sendiri. Tek, listrik ke heater ini putus. Ke lampu ini putus. Terus kalau dengan sendirinya akan turun lagi kan temperatur. Nah, 33 dia nyalain lagi. Tek. Sehingga heaternya nyala lagi. Sehingga dia bervariasi temperatur itu antara 33 sampai 35 terus-menerus. Sehingga terpeliharalah temperatur atau suhu hangat di kabin bayi ini. Lihat sekarang. Mindset of energy conservation. Nah, ya. Dari mindset itu, ini resultnya ke saya itu adalah saya fokus untuk Indonesia saja. Saya fokus untuk poor family saja. Saya fokus untuk menggunakan local content. Nah, sekarang lihat nih akibat. Karena saya fokus untuk Indonesia saja, apa akibatnya? Nah, kalau Anda di Eropa, asalnya inkubator ini kita import dari Eropa, Inggris, Prancis, Jerman, Amerika, negara-negara maju itu. Di sana itu klimatnya beda sama Indonesia. Apa artinya? Sekarang bulan apa? Bulan
April ya. Jadi musim semi. Musim semi kira-kira di Inggris nih, kira-kira musim semi. Temperaturnya 5 sampai 10 derajat. Sekarang Anda bayangin dinginnya. Puncak aja tuh 20 derajat puncak. Nah, kalau 5-10 derajat berarti dingin dong. Emang. Nah, kalau dingin begitu, inkubator harus dibuat menghangatkan bayi. Dia perlu energi besar dong. Iya. Makanya dia 300 sampai 500 watt. Di Jepang sama. Ada pernah ke Sapporo, saya belum pernah. Tapi Profesor Bambang Sugito ke sekolahnya di Sapporo. Waktu dia di sekolah Sapporo, saya tanya, berapa suhu di luar, Bang? -10. -10. Dingin banget, kulkas aja -5. Nah, karena dia memang cuacanya dingin, climate-nya dingin, maka dia pastilah membutuhkan energi yang besar untuk menghangatkan inkubator di sana. Di dalam ruangan dia pakai heater. Dari 5 derajat misalnya atau 10 derajat naik menjadi 15 derajat di ruangan itu. Kalau nggak pakai heater di ruangan dingin banget, kita tidur aja nggak bisa, kedinginan. Biar pakai selimut tebal juga. Nah, dari 15 derajat dia mesti naik ke katakanlah temperatur tadi 33-35 ya, biar gampang 35. Dari 15 ke 35 derajat. Berarti ada selisih 20 derajat ya. Ya, 20 derajat. Nah, kalau kita bicara di sini, bukan selisih temperatur sebetulnya. Selisih jumlah energi kalornya. Tentu saja dia berbanding dengan delta T, tapi lebih besar dari itu. Artinya apa? Artinya wattnya emang dia mesti besar. Karena dia naiknya dari 15 derajat. Nah, Indonesia sekarang. Karena saya fokus ke Indonesia. Indonesia tuh temperatur sehari-hari kira-kira 29-30. Ya kan? Karena 29-30 naik ke 35, dia cuma perlu energi sedikit dong. Iya. Katakanlah dari 30 ke 35, mereka dari 15 ke 35, dia perlu energi besar. 300 sampai 500 watt. Makanya kita butuhnya cuma 50 watt. Cukup. Nah, karena saya fokus untuk poor family, orang miskin, rumahnya nggak pakai AC dong. Jadi temperaturnya kira-kira 30 dong. Kalau pakai AC mungkin kurang jadi 24 atau 25 kan. Perlu energi lebih besar. Karena nggak pakai AC, jadi jumlah energinya lebih sedikit lagi. Makanya 50 watt cukup. Nah, apa akibatnya kemudian? Nah, dengan dia 50 watt, dia panasnya nggak terlalu tinggi. Sebagai akibatnya, bahan-bahan pembentuknya atau boxnya, kalau inkubator skala rumah sakit, saya bilangnya standalone incubator. Standalone incubator itu bahannya steel, plat baja tuh. Karena harus tahan temperatur tinggi, orang dia wattnya tinggi, 300-400 watt. Nah, karena sekarang cuma 50 watt, dia panasnya nggak terlalu tinggi. Sebagai akibatnya bahannya bisa kita ganti menjadi kayu. Bahkan di sini lebih enteng lagi, multiplex. Lebih enteng lagi. Kalau Anda pakai watt yang gede, 300, 400, 500 watt, Anda taruh kayu di situ, gosong kayunya jadi arang. Iya dong. Tapi di sini sekarang enggak. Tahan. Bahkan multiplex saja tahan. Kenapa? Enggak terlalu panas. Mungkin cuma 100 derajat atau berapa, saya juga lupa. Karena diganti kayu atau diganti multiplex, akibatnya dia jadi enteng dong itu bahan. Nah, kakinya semua saya potong. Saya coba balik lagi ke gambar yang gede ya. Anda lihat tuh yang di atas 2005-2006 sebelah kanan dan sebelah kiri. Kakinya semua bawah ini saya potong aja. Kenapa sih? Biasanya di situ taruh entah botol susu, entah baju bayi, entah peralatan bayi semua. Saya nggak perlu lah, potong aja. Pertama dia akan jadi ngurangin harga, separuhnya hilang. Kedua kalau dia steel Anda bayangin, beratnya hilang separuh. Kalau dia steel banyak tuh yang steel banyak, hilang separuh. Kemudian ini lagi keuntungannya. Saya bilang keuntungannya. Bayi Eropa itu rata-rata beratnya 3 sampai 4 kg bayi Eropa. Bayi Indonesia rata-ratanya 2,5 sampai 3 kilo, bahkan banyak yang kurang dari 2,5. Rata-rata. Nah,
Nah, anggaplah 2,5 bayi Indonesia. Bayi Eropa jadi 3,5. Udah beda sekilo. Panjangnya beda, beratnya juga beda. Kemudian bayi prematur lebih kecil daripada bayi biasa. Bayi normal. Bayi lahir normal. Jadi dengan demikian kabin bayinya bisa saya kecilin. Jadi yang Anda lihat 2008-2009, gede itu kan. Itu kabin bayinya juga gede itu. Itu skala rumah sakit. Bisa saya kecilin jadi 3/4-nya. Kenapa? Kan ini bayinya bayi Indonesia pertama, yang lebih kecil dari bayi Eropa. Yang kedua, bayi prematur lebih kecil daripada bayi biasa. Jadi saya kecilin aja kabinnya. Apa akibatnya? Tentu saja jadi konsumsi energinya bisa hemat. Kalau dia besar, konsumsi energinya terang aja lebih besar dong. Kalau dia kecil, konsumsi energinya lebih hemat dong. Gitu prinsipnya. Jadi berbagai keuntungannya kemudian muncul. Itu. Ya. Material udah bisa diganti. Dia jadi enteng. Ya. Kemudian dia bisa kayu. Dan orang Indonesia ahli kayu ya. Karena asalnya kita bikin segala sesuatu dari kayu. Banyaknya hutan. Steel, pengelasan segala macam itu ilmu pengetahuan dari barat. Kalau Indonesia, lihat aja ukiran Jepara. Kan ahli kayu banget kita ini. Jadi banyak ahlinya sih, semua orang bisa bikin. Nah, kenapa begitu? Nah, karena saya lihat depan. Ini the magic of focus. Focus to Indonesian climate. Focus to poor family. Focus to local content. Akibatnya banyak. Nih, lihat bawah. Saya sebut, inkubator saya ini inkubator paling canggih. Orang-orang nggak percaya, mana ya inkubator kayak gitu kalau dibilang canggih. Nih, lihat. The most lightweight. Inkubator rumah sakit itu beratnya antara 70 sampai 100 kg. Tentu saja dia standalone, dia nggak perlu nggak dipindah-pindahin. Tapi kalau buat portable nggak bisa dong. Nah, karena kita mau portable, makanya beratnya harus enteng. Lihat yang bisa dihemat. Dari 70 kg menjadi 13 kg. Bahannya juga beda. Terus lihat energinya. Dari 300 watt ya, menjadi 50 watt. Ini saya ambil yang minimal nih. 300 sampai 500. Kalau jadi 500 jadi 50, kan berarti hemat 10%, hemat 90% malah. 10% aja energi udah cukup. Jadi kalau kita katakan menggunakan otak kita dengan fokus yang benar gitu, segala sesuatu jadi berubah. Bahkan jadi sangat hemat. Bayangin dari 300-500 watt bisa menjadi 50 watt. Inilah satu cara untuk conserve energi. Kita mengkonserv daripada kita spend untuk katakanlah satu bayi yang sama, waktu yang sama 300 sampai 500 watt, kita hanya spend 50 watt saja. Akibatnya buat orang miskin jadi bisa dipakai di rumah. Tadinya yang 240 watt saya itu aja kesulitan, sekarang 50 watt. Jadi ya masih sisa banyak untuk lampu, untuk setrika juga bisa dan sebagainya. Kemudian bisa jadi portable, dibawa kemana-mana. Seperti saya bilang tadi, rumahnya masih jauh loh. Dan dari pengalaman agen relawan ini bukan itu aja. Turun lembah rumahnya. Hanya bisa jalan kaki. Gimana coba bawa gitu? Kan harus enteng. Nah, kemudian yang tadinya cuma bisa di hospital aja, sekarang bisa di rumah. Rumah orang miskin lagi. Dan kemudian yang semua orang geleng-geleng kepala, harganya di rumah sakit itu kira-kira nih dari semua jenis macam-macam, buatan Cina sampai buatan Jerman sampai buatan Amerika, itu variasinya dari 50 juta sampai 250 juta harganya. Biar gampang saya bilang harganya 100 juta aja. Nah, sekarang yang kita punya ini harganya, saya nggak bilang harga, ini biaya produksi 4 juta saja. Anda bayangin kalau di 5 juta aja berarti harganya 1/20 jaman. 1/20 harganya. Untuk sebuah fungsi yang sama. Yang orang miskin bisa pakai. Yang rumah gedek bisa masuk. Yang turun lembah bisa dibawa sampai ke rumah. Itu gara-gara mindset. Mindset saya conserve energi. Mindset saya fokus ke Indonesia. Kemudian saya fokus juga untuk golongan prasejahtera. Saya fokus juga untuk menggunakan lokal konten.
Akibatnya banyak banget, lihat. Makanya saya bilang, inkubator saya ini inkubator yang paling canggih. Tentu saja orang banyak berselisih paham sama saya. Ini inkubator paling canggih untuk orang miskin. Coba Anda inkubator buatan Amerika Anda bawa ke rumah gede. Bawanya ke sana aja udah nggak bisa. Mau dipasang nggak bisa karena listriknya besar. Mau masuk rumahnya nggak bisa karena sempit dan sebagainya. Jadi mana yang jalan? Ya, inkubator saya yang bisa masuk. Itulah kecanggihannya, gitu. Jadi dari sudut pandang mana kita lihat? Nah, ini jelas-jelas kalau menurut saya, ini asal muasalnya masalah energi, akibatnya jadi banyak. Akibatnya jadi masalah industri, manufacturing, dan sebagainya, kesehatan, psikologi, bahkan finance. Kenapa? Dipinjemin di rumah gratis, nggak bayar. Pinjem di rumah sakit, kalau masuk bayi prematur masuk rumah sakit, sehari aja minimal di Jakarta ini bayar 2 juta rupiah sehari. Berapa lama sih bayar biasanya? Saya rata-rata ya 1,5 bulan, jadi 45 hari. Kalau 45 hari kali 2 juta, 90 juta jadi bayar. Itu kalau nggak ada peristiwa apa-apa. Kalau ada peristiwa ininya gitu, pasti lebih dari itu. Jadi Anda mesti sediain duit sekian juta. Mahal dong. Poor family mana bisa bayar DP? Ini pakai DP semua. Bayar DP aja nggak bisa. Kan ada BPJS, Pak. Nanti saya cerita, panjang lagi cerita. Ada yang tertolong karena BPJS, ada yang tertolong separuh karena oleh BPJS, ada yang sama sekali tidak bisa ditolong oleh BPJS. Berbagai hal terjadi. Saya lanjutkan lagi. Ini ada pengembangannya kemudian. Nah, kami bikin mini factory di Kupang. Lucu ya. Kita di UI aja nggak punya factory. Kok saya bikin di Kupang mini factory. Nah, ini semua ada gara-garanya. Jadi tahun 2016 tahun 2017 itu ada NTTM, Seminar Nasional Teknik Mesin kalau nggak salah, teknik mesin. Itu setiap tahun ada. Suatu saat ditaruh di Kupang, kita rame-rame pergi sana seminar. Nah, ketemulah saya sama Pak Ben Tarikan namanya. Dia berminat, Pak gimana caranya supaya kita bisa bikin inkubator juga, transfer ilmu dan sebagainya. Oh gitu ya. Saya bilang, kalau Anda serius dan sebagainya, ya, Anda yang ngurus, ya, kemudian ada tempat, kita kerjasama deh bikin mini factory. Di mana kerjasamanya? Nah gini, pertama Anda ada dulu orang yang ngurus, dedicated, dan Pak Ben Tarikan benar dedicated. Kemudian yang kedua ada tempatnya, karena kebetulan seminar di sana, ya saya datang lihat, ada Pak tempatnya, saya datang lihat tempatnya, oh ini gini, dia mesti bongkar pintu dulu dan sebagainya, tapi ada. Oke, kalau gitu kita bikin. Semua peralatan yang diperlukan, kami yang supply. Jadi kita supply dari supply. Ntar pemasangannya kita guide melalui internet aja, online. Jadi seminggu 2 kali itu kita meeting. Ajarin dia gini, ajarin dia gitu, alat pasangnya dan sebagainya. Terus kemudian udah terpasang, kita ajarin dia bikinnya. Jadi boleh dibilang antara 6 bulan sampai setahun proses itu terjadi. Akhirnya jadilah dia dengan anak buahnya bikin inkubator. Bahkan dalam proses bikin inkubator itu, kita nggak langsung bikin inkubator ukuran normalnya, tapi ukuran skala lebih kecil, 2:1. Nah itu yang kecil itu lihat dia bawa setengahnya. Dikasih hadiah waktu dia ke Jakarta, dia bawa ini Pak buat Pak Rali, hasil bikinan kita waktu awal-awal. Nah, akhirnya jadilah mini factory di NTT. Dan kalau Anda nanti lihat blog saya, udah ada beberapa bayi di Nusa Tenggara Timur yang tertolong dengan inkubator buatannya mini factory, hasil kerjasama antara kita dengan Universitas Nusa Cendana. Dan itulah yang saya sebut, kalau buat orang Indonesia aja, apalagi buat menolong masyarakat. Jadi kita bagiin aja ilmu itu, bahkan ilmu sampai jadinya. Dari teori sampai ke praktek, sampai jadi, kemudian dipakai, itu masih panjang jalannya. Dan itu harus kita konsisten ngerjain. Kalau tadi Anda lihat saya mulainya kardus itu tahun 94-95 ya, Anda aja belum lahir. Sampai sekarang saya masih ngerjain itu. Dan kemudian ada banyak tipe. Kita lanjut lagi sedikit lagi.
terakhir deh ya, kan udah 1 jam, hampir 1 jam. Sekarang sudah 5.000 bayi tertolong, lebih malah. Ya. Dia ada di 138 kota. Dan kami bukan menolong bayi single aja, tapi juga ada yang double, ada bayi kembar, bahkan bayi triple. Sehingga sekarang kita punya tipe inkubator khusus buat bayi kembar. Bisa nggak ya saya kasih lihat bayi kembar? Oh nggak ada gambar. Lain kali bisa kita lihat. Nah, bahkan ini bayi kembar 3 sudah kami tolong yang ke-17 di Jabodetabek sampai Jawa Barat. Bayi prematur 1 aja ibunya udah repot banget loh. Apalagi kembar 2, repot banget. Sekarang kita udah bikin inkubator bayi kembar. Bahkan ada lagi yang kembar bayi 3. Ini tahun 2013 nih, jadi sekarang udah 8 tahun umur bayinya. Udah bisa naik, ikut ibunya naik ke apa namanya, carionya di supermarket. Nah, kira-kira itulah hal-hal yang saya bagikan untuk Anda dengan sebuah pola pikir yang fokus, kemudian juga konsistensi terutamanya dari ngurus apa namanya, mulai meneliti dari kardus, terus inkubator gede, kemudian macam-macam tipe, kemudian kita bikin yang inkubator kecil, kemudian yang portable, kemudian yang knockdown, kemudian yang bayi kembar, kemudian yang trapezium yang terakhir, dan seterusnya. Anda lihat tadi inkubator itu segitu banyak yang kita bikin. Nah, juga peralatan-peralatan lain yang kita bikin ini. Nih, lihat. Yang udah kita bikin sebelah kanan. Fototerapi udah kita bikin, udah dipakai. Infraround udah kita bikin tapi belum dipakai karena ini spesial harus di klinik. Kemudian patient monitor udah kita bikin, baru 4 parameter menuju ke 6 parameter dari targetnya 7 parameter vital. EKG juga udah kita bikin, bisa lihat hasilnya di handphone. Syringe pump ada, baru setengah jadi, belum jadi banget ya. Oksigen konsentrator, sekarang lagi ada yang TAT, si Christine lagi bikin oksigen konsentrator. Ada infusion pump, nanti juga CPAP dan ventilator. Itulah peralatan-peralatan yang kita bikin. Dan semoga memang bisa digunakan untuk menolong utamanya golongan menengah ke bawah. Saya sudahi katakanlah sharing ini, dan tentu saja saya membuka kesempatan untuk adanya diskusi dan tanya jawab. Saya stop share dulu. Kita kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Arnas, mungkin bisa memimpin diskusi dan tanya jawab. Oke. Ya. Terdengar suaranya, Prof? Terdengar. Oke, terima kasih banyak Prof. Raldi atas presentasi yang penuh inspirasi ya pastinya. Oke, ya semoga semua mahasiswa yang hadir ini ataupun yang nanti menonton video yang di-share oleh Pak Iman ya bisa mengambil banyak manfaat. Ya. Jadi memang kalau saya ambil ya intinya adalah fokus tadi kata Prof. Raldi, kemudian konsisten, tapi yang paling penting memang niatnya ya Prof ya. Luar biasa niatnya Prof. Raldi gitu ya. Oke, seperti yang sudah Prof. Raldi sampaikan tadi, kalau ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, atau mungkin ada masukan ide kali Prof ya. Biasanya mahasiswa nih, ya dipersilakan. Tanya dulu. Kan masalah energi nih. Mestinya kita berpola pikir energi. Gimana sih ini? Gimana? Detailnya banyak sekali sebetulnya. Yuk, dipersilakan. Coba dinyalain lagi videonya biar terlihat tampilannya. Nyalain videonya. Kalau nggak pada tidur semua. Oh, rupanya saya cerita mereka tiduran. Jangan lagi sibuk beli takjil. Ayo. Said. Silakan. Gabriel. Yoga. Sultan. Ruben. Siapa lagi? Perempuannya ada. Satu orang nggak ada yang nanya.
Atau saya puterin satu video dulu ya. Sambil mikir nanya apa. Saya ada satu video buat pamer. Coba saya share screen ya. Ya, Bro. Semoga terdengar suaranya juga. Belum bergerak ya? Oh iya, lambat nih. Jalan. Ini seperti yang di YouTube bukan, Prof? Ini dia, iya. Apa ini di anu saya? Saya coba saya share yang ini bukan, Prof ya? Kalau iya saya puterin ini. Saya juga ada yang Kick Andy Heroes 16 kan ya, Prof ya? 27 16. Maret ya, Prof? Iya. Coba saya share, Prof. Ada. Saya izin stop share profile dulu ya, Bro. Ya, ya. Sudah terlihat? Ya, saya lihat. Nah. Sebentar, suaranya saya lupa. Share sound. Iya, belum saya share, Bro. Share sound. Oke. 5.000 bayi prematur telah sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Siapakah dia? Didukung oleh Baiklah, berikutnya hadirin sekalian dan juga pemirsa, kami mengundang yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga untuk memberikan penghargaan. Silakan Ibu. Selamat malam para pemirsa. Mengawali penelitian dari sebuah inkubator rusak, justru membulatkan tekadnya untuk menolong bayi-bayi prematur yang baru lahir ke dunia. Ia menggagas gerakan inkubator gratis ini sejak 10 tahun yang lalu. Bahkan gerakan ini mendorong masyarakat untuk menjadi agen relawan, sehingga inkubator ini mampu dimanfaatkan sampai pelosok Indonesia. Baginya, insan terlemah adalah seorang bayi, dan bayi yang terlemah adalah bayi prematur. Berkat inisiasinya, saat ini hampir 5.000 bayi prematur telah sehat dan tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Siapakah dia? Mari kita saksikan cuplikan berikut.
Setiap orang tua tentu menginginkan kelahiran bayinya berjalan lancar dan sehat. Namun, ada saja yang tidak sesuai dengan harapan. Seperti bayi prematur yang perlu perawatan khusus dan biaya mahal. Ialah Profesor Raldi Artono Kustur, pencipta inkubator gratis. Pada tahun 2012, Prof. Raldi mulai memproduksi inkubatornya sendiri. Inkubatornya pun terbilang canggih dan tak kalah dengan yang ada di rumah sakit. Guru Besar Teknik Mesin Universitas Indonesia ini menciptakan inkubator untuk dipinjamkan cuma-cuma bagi keluarga prasejahtera. Benar-benar menolong banget kan, nah, soalnya kan saya juga kan punya bayinya istilahnya prematur gitu, terus cuaca di sini juga kan kalau malam dingin ya ngebantu banget lah istilahnya punya. Sodong ya? Iya, sodong dingin ya? Iya, apalagi kalau hujan kan gitu. Pada tahun 2014 lalu, Kick Andy on location ke laboratoriumnya di Universitas Indonesia untuk melihat proses pembuatan inkubator. Dan sekarang, inkubatornya banyak perkembangan dari sisi produk dan kualitas. Bagi bayi kembar prematur, sekarang hanya perlu 1 inkubator untuk 2 bayi. Prof. Raldi juga membuat mini factory untuk memproduksi inkubatornya serta membagikan ilmunya ke orang lain. Pada Desember 2020, tercatat sudah ada 4.500 bayi prematur yang tertolong berkat inkubator rumahan miliknya. Mari kita sambut Raldi Artono Kustur sebagai Kick Andy Heroes 2022. Penghargaan Kick Andy Heroes 2022 dipersembahkan oleh Prenagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi Noya nih. Saya diperkenankan untuk tampil di panggungnya dalam acara KAH Kick Andy Heroes. Saya nggak menyangka sepertinya bisa sampai di sini. Namun award ini sebetulnya lebih pantas disampaikan kepada 138 kota di mana ada agen relawan. Dari Banda Aceh, dari Aceh sampai Papua. Yang kedua, pantas disampaikan juga kepada institusi saya, Universitas Indonesia, utamanya Fakultas Teknik. Kenapa? Karena semua prototipe, desain prototipe manufacturing ini semua dibiayai oleh Universitas Indonesia melalui banyak programnya. Program inovasi, program entrepreneurship, program pengabdian masyarakat, program penelitian. Kemudian tahun 2015 kami membentuk Yayasan Bayi Prematur Indonesia yang kemudian pada sebelum pandemi kira-kira waktu itu ada 100 kota tahun 2019. Kami bekerja sama utamanya saya sebutkan di sini dengan YKMNU, Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU. Karenanya di masa pandemi kami berkembang menjadi 138. Selanjutnya setelah 138 kota ini kami bercita-cita untuk mengembangkan tahun ini sampai dengan tahun depan ke 300 kota. Selanjutnya kalau udah 300 kota ngapain kita? Kami akan melanjutkan ke negara-negara di sekitar ekuator, Equator Belt Country. Kira-kira ada 10 negara. Mengapa kepada Equator Belt Country? Karena inkubator kami itu khusus sekali, ya. Portable build up hanya untuk daerah tropis. Dan kemudian kalau nanti udah menyebar ke negara Equator Belt,
kami akan berusaha untuk bikin rumah sakit pengobatan anak dan rumah sakit ibu dan bayi gratis untuk golongan prasejahtera. Untuk mereka yang ingin berpartisipasi, silahkan kontak. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belasan tahun sudah ya. Siap. Oke. Luar biasa, Prof. Ada yang bisa pamer video seperti Prof. Aldi? Kalau boleh saya tambahin sedikit aja ya. Ya, Prof. Tahun 2015 saya dapat SCTV Award. Tahun 2017 saya dinobatkan CNN Hero 2017. 2022 CNN Hero. Jadi udah bayang itu. Mantap lah, Bro. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Ngantuk semuanya. Gimana, Prof? Ya udah, kalau udah nggak ada tanya ya kita langsung menuju ke Lebaran aja. Ini kayaknya udah kehabisan energi, Bro. Dikonserv ya energi itu ya, supaya nggak habis. Ya, no problem. Oke. Lagi satu hari. Ya. Mungkin kalau ya ada yang mau ditanyakan bisa langsung di grup gitu ya, karena ada profil juga di grup SKE, atau bisa langsung di YouTube-nya gitu ya, Bro ya. Jangan lupa tuh. Saya udah kirim bahan slide-nya itu juga ke beberapa kali ya. Email. Oh iya, Pak Iman tadi minta tolong nanti saya share PowerPoint tadi ya, Prof ya. Oh iya, ya, ntar saya forward ke Anda. Oke, terima kasih, Prof. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu kita akhiri kali, Prof ya, kuliah atau sharing dari Prof Adi sore hari ini. Insya Allah banyak manfaatnya, Prof. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak Prof Aldi atas sharingnya gitu ya. Sampai ketemu semua. Banyak inspirasi yang ada di sini, walaupun sudah sore. Ya, dan yang berpuasa ya siap-siap berbuka. Insya Allah malam ini malam ke-25 atau malam ke-26 gitu. Malam 26 nih kayaknya. Oke, saya akhiri. Semuanya terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat Lebaran, Prof.